Oke, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara di tempat ini. Dan kita memasuki minggu keempat dari pembahasan kita selama sebulan penuh ini dengan tema Who Am I? Boleh ditayangkan ya saudara ya. Who am I? Siapa saya? Ini bicara tentang identitas kita. Siapa yang datang selama 3 minggu yang lalu? Saudara, lambaikan tangannya. Datang full 3 minggu yang lalu? Full? Puji Tuhan, sebagian besar saudara. Yang gak datang, saya akan review sedikit apa yang sedang kita bicarakan sepanjang sebulan ini saudara. Yaitu saudara, kita membahas tentang siapa identitas kita sebenarnya. Tahukah saudara bahwa identitas itu saudara, identitas itu menentukan tindakan-tindakan kita. Our identity affects our acts. Identitas kita menentukan tindakan-tindakan kita. Dan saya berani berkata bahwa banyaklah pencobaan-pencobaan yang tidak perlu kita hadapi apabila kita mengenal identitas kita. Saya ulangin, banyaklah pencobaan-pencobaan yang tidak perlu kita hadapi apabila kita mengenal apa saudara? Identitas kita. Suatu kali teman saya cerita saudara, bahwa dia punya anak. Sejak kecil anak perempuannya ini di usia 3 tahun. Dari kecil dia udah katakan seperti ini, kamu itu prinsesnya Daddy. Princess, anak raja saudara. Kamu itu prinsesnya Daddy. Setiap kali dikatakan, tiap hari dikatakan, kamu itu prinsesnya Daddy. Dan itu melekat dalam pikirannya. Dan suatu kali saudara, dia di latihan narinya, dia ikut les nari. Lalu gurunya meminta dia untuk menari, tapi menggunakan pakaian seksi. Saudara, sering gitu ya sekarang ya. Pakaian yang seksi untuk nari, dan dia tahu itu gak pantas. Untuk dipertontonkan bagian-bagian tubuh yang begitu, walaupun bagi orang lain yang ngelihat lucu, tapi dia ngeranggap itu enggak, anak usia 3 tahun 4 tahun saudara. Lalu sewaktu gurunya nawarin, ayo kamu pakai baju ini kita nari. Lalu si anak ini dengan tegas berkata, no, aku ini prinsesnya Daddy. Princess enggak pakai pakaian seperti itu. Saudara lihat bahwa ternyata identitas menentukan tindakan kita, menentukan keputusan kita. Dan seringkali area yang diserang oleh iblis agar kita jatuh dalam dosa adalah area apa saudara? Identitas. Dari zaman ke zaman itu terus iblis, ayo kenali kerjaan iblis. Suatu kali saudara, apa yang terjadi saudara, ada seorang yang namanya Hawa saudara. Dia waktu diciptakan Tuhan mengatakan seperti ini. Perhatikan saudara, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia segambar, menurut gambar dan rupa kita. Mirip, serupa dengan Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan. Supaya ini artinya saudara, tujuan. Mereka berkuasa. Jadi diciptakan segambar dan serupa, itu identitas. Supaya tujuannya mereka berkuasa. Supaya dapat otoritas. Saudara, identitas membuat kita punya otoritas. Amin saudara. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Diulang lagi saudara, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka. Identitas buat mereka punya otoritas, berkuasa. Lalu Tuhan berkata seperti ini, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Menghasilkan otoritas membuat kita bisa punya produktivitas. Identitas buat kita punya otoritas. Otoritas memampukan kita untuk berproduktivitas. Bahasa Inggrisnya bukan beranak cucu. Ini terjemahan Indonesianya dikerucutkan jadi anak cucu, padahal artinya lebih luas. Yaitu dalam bahasa Inggrisnya be fruitful and multiply. Artinya apa saudara? Hasilkanlah buah dan lipat gandakanlah saudara. Artinya produktif hidupnya saudara. Lanjut saudara. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi saudara. Tapi karena iblis saudara merusak kehidupan manusia, nanti saya cerita tentang Hawa tadi saudara, maka manusia kehilangan gambar dan rupa Allah, dan oleh karena karya Yesus dia mengembalikan
kodratnya kita sebagai apa saudara? Sebagai orang-orang yang diciptakan segambar dan serupa Allah. Yang rusak-rusak dibikin iblis diperbaiki oleh Yesus saudara. Sehingga minggu pertama Pak Lukito dengan bagus banget kalau saudara ingat. Kalau saudara mau mengulang lagi boleh beli CD-nya saudara. Hanya ganti cetak beli CD-nya doang saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa saudara? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Minggu pertama kita bicara new creation, bagaimana Tuhan memulihkan identitas kita. Setelah itu saudara, setelah kita dibaharui oleh karya Yesus di kayu salib, minggu kedua kita bicara tentang identity, identitas saudara. Kenapa? Karena sekalipun kita udah diciptakan baru, tapi kita akan jatuh terus dalam pencobaan apabila kita tidak kenal identitas kita. Apa itu identitas kita? Identitas kita adalah apa yang kita pikirkan tentang kita. Itulah gambar dirinya kita. What we believe about ourselves. Apa yang kita percayai tentang diri kita, itulah kita. Amsal 23 ayat 7a dalam bahasa Inggrisnya berkata seperti ini. As a man think in himself, so is he. Sebagaimana orang, apa yang dipikirkan orang, dipikirkannya demikian. Kalau engkau berpikir aku bego, saudara. Ya. Engkau akan bertingkah bego jadinya. Kalau engkau katakan aku jelek. Engkau berperilaku sebagaimana orang jelek saudara. Mojok terus. Bukan berarti yang di pojok jelek ya saudara ya. Enggak ya saudara ya. Saudara. Tetapi itu, nah pikiran kita ini, apa yang kita pikirkan tentang diri kita, pandangan diri, itu dibentuk dari berbagai arah. Paulus menyimpulkannya dalam ayat ini, 1 Korintus 4 ayat 3. Dikatakan bagiku, ini kata Paulus yang telah diubahkan Tuhan ya. Dikatakan bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kamu. Jadi yang sumber pendapat diri yang pertama adalah kamu atau sesama manusia. Biasanya itu adalah orang terdekat kita saudara. Yang orang tua yang bilang anaknya, kamu anak pungut nih, kamu anak pembantu nih, bukan anak mami, lihat kami semua putih, kamu hitam. Saudara, apa yang terjadi saudara? Akhirnya dia merasa bertingkah laku sebagaimana pembantu yang lainnya. Pak Lukito pernah cerita waktu itu saudara ya. Dan lain sebagainya saudara, oke? Dihakimi, jadi sumber pandangan diri kita pertama adalah kamu atau orang terdekat kita. Sumber pandangan diri yang kedua atau oleh suatu pengadilan manusia, kata si Paulus. Pengadilan manusia adalah kesepakatan umum yang tidak ada yang ngatur, tapi sama-sama disepakati. Contoh, iklan TV paling sering lah, itu menyuntikkan pandangan manusia, pengadilan manusia. Contoh, kulit Santi tidak seputih kulit Sinta. Pernah dengar iklan itu saudara? Kulit Santi hitam sehingga dia tidak dapat pacar dan orang tidak memandang dia. Kulit Sinta putih karena dia memakai Citra Wine atau pakai apa kayak itu apa namanya produknya, sehingga akhirnya dia diperhatikan dan dapat pacar lebih dulu. Saudara lihat, itu pengadilan manusia yang bilang yang putih cantik, yang hitam jelek. Yang bilang tinggi menarik, yang pendek apa saudara? Yang pendek enggak menarik saudara. Yang pintar matematika itu pintar. Yang pintar online itu kreatif. Beda saudara, dibeda-bedain. Padahal sama-sama pintar saudara. Saudara kita lihat pengadilan manusia itu yang bilang, oh kata orang, aku ini seperti ini. Akhirnya kita menerima itu dan we believe that. Malahan pandangan diri ketiga adalah malahan diriku sendiri tidak aku hakimi, kata si Paulus. Ini pandangan yang benar. Jadi pandangan yang ketiga yang menyebabkan yang menjadi sumber pendapat diri adalah diri sendiri. Apa yang kita pikir-pikirkan, kita renung-renungkan, lalu menyimpulkan sendiri saudara. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah siapa saudara? Tuhan. Pandangan diri anak Tuhan yang new creation itu seharusnya adalah apa kata siapa saudara? Apa kata siapa saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Seberapa parah pun kita merusak diri kita di masa lalu, dengarkan apa kata Tuhan saudara. Itu yang jadi identitas kita. Nah masalahnya, kita sering gak dengar kata Tuhan, kata iblis. Sehingga iblis akhirnya mencuri otoritas dari kita. Cara iblis mencuri otoritas atau kuasa hidup kita, supaya kita bisa jadi hidup bermakna, saudara, adalah identitas kita. Hawa saat itu ngelihat buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Dari sekian banyak buah, cuman buah itu yang dilarang dimakan. Lalu apa? Kata iblis, perhatikan apa kata iblis. Hey, sekali-kali kalau engkau makan buah itu engkau gak akan mati.
Melainkan engkau akan menjadi seperti siapa saudara? Seperti Allah, seperti Tuhan. Perhatikan, bohong nggak saudara? Hei Hawa, kalau dia dengar kata Tuhan, aku menciptakan engkau segambar dan serupa dengan aku, dia harusnya sadar bahwa dia tidak perlu makan buah untuk jadi serupa dengan Allah. Karena tanpa makan buah pun Tuhan katakan, aku ciptakan engkau segambar dan serupa dengan aku. Akhirnya karena dia dengar kata iblis, apa yang terjadi saudara? Ya, dicuri otoritasnya. Sejak itu, yang tadinya manusia berkuasa atas bumi, dikatakan Alkitab berkata sejak saat itu, iblis berkuasa atas bumi. Yesus pengen coba lagi trik yang sama. Iblis enggak, triknya gitu, kampungan saudara. Nggak pakai identitas, nyerang identitas. Yesus 40 hari di padang gurun saudara, dia dicobai. Lalu di saat dia lapar, iblis datang cobain dengan hal yang sama. Dia katakan seperti ini, apa saudara? Bila benar engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Hei, untungnya Yesus nggak sama kayak Hawa. Dia ingat kata-kata Tuhan yang berkata sebelum dia naik ke gunung pencobaan. Di dalam Lukas 3, Yesus pertama kali berkata seperti ini, Bapa pertama kali berkata seperti ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dia tahu aku anak. Aku nggak perlu, hei iblis, bilang iblis ya saudara, hei iblis, aku nggak perlu ngubah batu jadi roti untuk jadi anak. Karena Bapa udah bilang aku anak. Identitas membuat dia mengalahkan pencobaan. Yang ngerti katakan amin saudara. Banyaklah pencobaan yang tidak perlu kita alami saudara. Kalau engkau tahu identitasmu, engkau tahu siapa engkau, mau diletakkan jadi PNS pun nggak akan korupsi. Amin saudara. Mau diletakkan jadi apapun saudara, engkau nggak akan pernah curang saudara. Engkau tahu identitasmu. Karena identitas menghasilkan otoritas. Yang ngerti katakan amin saudara. Kita lanjutkan saudara, dan akhirnya minggu ini setelah saya menghabiskan 13 menit untuk mereview khotbah yang lalu, sisa saya adalah saya akan bilang, setelah kita punya otoritas, kita jadi punya kemampuan untuk berproduktivitas. Hidup yang berbuah. Produktivitas adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita agar kita bisa memuliakan Dia. Mark Twain pernah berkata seperti ini, 2 most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Ada 2 hari penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah hari apa saudara? Hari di mana kita dilahirkan. Makanya kalau anak lahir kita suka cita semuanya saudara. Yang kedua saudara adalah hari di mana engkau tahu, menemukan alasan kenapa engkau dilahirkan. Karena banyak orang setelah dilahirkan dia nggak tahu alasan. Dia cuma beraktivitas but not berproduktivitas. Saya ulangin. Dia beraktivitas tapi nggak berproduktivitas, nggak berbuah saudara. Dan pasti tujuan hidup kita pasti lebih besar dari hanya sekedar hidup ini. Tetapi untuk menjadi berkat. Makanya saya selalu katakan Tommy 1 ayat ke-1. Bible-nya Tommy saudara. Saya berkata seperti ini. Mendapatkan kehidupan itu indah. Tapi apa saudara? Dengan hidup yang kita dapatkan akan membuat hidup kita jadi indah. Tapi hidup yang kita bagikan akan membuat hidup kita bermakna. Saya ulangin. Hidup yang kita dapatkan ini, diberi Tuhan ini, itu indah saudara. Tapi banyak orang yang hidupnya indah tapi gak bermakna. Benar saudara ya? Tapi hidup ini jadi bermakna apabila hidup ini kita bagikan. Dan Tuhan ingin kita membagikan berbuah-buah. Apa artinya berbuah? Gak ada pohon yang makan buahnya sendiri saudara. Mana ada pohon mangga, habis itu dia makan mangganya sendiri. Buah selalu dimaksudkan untuk apa saudara? Untuk dinikmati oleh orang lain. Hidup dibagikan jadi berkat bagi sesama. Saya ulangi. Jadi inilah yang menjadi dasar pemikiran kita tentang produktif hari ini. Kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 28. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka apa saudara? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Stop di situ. Beranak cucu tambah banyak artinya apa saudara dalam sebenarnya? Be fruitful and multiply. Artinya berbuahlah dan berlipat gandalah. Perhatikan, saya kasih warna ini saudara, memberkati mereka, lalu berfirman, be fruitful dan multiply. Jadi perhatikan saudara, setiap kali Tuhan memberkati umatnya, pasti di balik berkat itu ada tanggung jawab. Saya ulangin. Setiap kali Tuhan memberkati umatnya, Allah memberkati mereka, nggak pernah berhenti sampai berkat itu doang. Kita dapat berkat. Dilanjutkan, lalu Allah berfirman kepada mereka apa saudara? Be fruitful and multiply. Itu tanggung jawab.
Jadi kalau saudara diberkati oleh Tuhan, berkat apapun itu, finansial, kesehatan, setiap detik nafas yang kau hirup saudara, apapun yang Tuhan percayakan berkati dalam hidupmu, saya katakan ada tanggung jawab di baliknya. Ada tanggung jawab di baliknya. Tanggung jawab untuk apa saudara? Untuk berbuah dan melipat gandakan apa yang Tuhan siapkan. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Produktif, arti dari kata produktif yang saya maksud di sini adalah fruitful and multiply. Berbuah dan berlipat ganda. Sama-sama katakan dengan saya, berbuah dan berlipat ganda, saudara. Salam kiri kanannya, Tuhan memanggil kamu untuk berbuah dan berlipat ganda, saudara. Yang berlipat ganda bukan ukuran berat badan ya, saudara ya. Tuhan memanggil engkau untuk berbuah dan berlipat ganda. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Semua kita dipanggil untuk berbuah dan berlipat ganda, saudara. Saya akan jelaskan yang pertama. Jadi produktif itu ada dua, yaitu berbuah dan berlipat ganda. Yang pertama berbuah, be fruitful. Saya akan dengan cepat lanjutkan dan saya akhiri dengan kesaksian, saudara. Be fruitful, berbuah. Ada 3 hal tentang berbuah yang Tuhan katakan. Kenapa kita harus berbuah? Yang pertama, saya katakan berbuah adalah sebuah panggilan, saudara. Jadi kita hidup ini bukan hanya sekedar waktu untuk menunggu kapan masuk sorga, tetapi ada misi, yaitu untuk berbuah. Itu panggilan ditetapkan oleh Tuhan. Yohanes bukan 5 ya saudara, ini 15 sebenarnya. Yohanes 15 ayat 16 berkata seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itulah orang Kristen, kita bukan yang milih Tuhan, tetapi kita yang dipilih oleh Tuhan. Amin saudara. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa saudara? Tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Berbuah adalah panggilan. Itu panggilan hidup saya dan panggilan semua orang percaya. Itu panggilan pendeta, enggak setiap orang ditentukan untuk berbuah. Amin saudara. Yang kedua saya katakan berbuah adalah tujuan alasan saya hidup. Karena bagiku, Paulus berkata di akhir-akhir hidupnya, dia katakan dia bingung mau mati aja atau hidup ya. Mau mati atau hidup ya. Dua-duanya enak. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau saudara masih bernafas hari ini, yang masih nafas angkat tangannya. Yang masih nafas, merasa masih nafas saudara. Atau saudara gak bernafas karena saudara, ngerasa, aduh, lagi banyak banget tekanan Pak, susah nafasnya sekarang. Saya mau katakan, engkau masih bernafas, lambaikan tangannya yang yakin bernafas. Dia bilang, bernafas atau hidup artinya bekerja memberi buah. Berbuah. Paulus bilang gini, seolah-olah ini bahasanya saya, Tuhan, beri aku hidup, aku beri engkau buah. Kalau engkau beri aku hidup, aku beri engkau buah. Bangun tidur pagi-pagi, engkau sadar masih bernafas, Tuhan katakan seperti, Tuhan, kalau engkau izinkan aku hidup hari ini, pasti dengan tujuan supaya aku berbuah. Ada orang yang akan diberkati bagi hidupku. Siapa yang harus aku berkati hari ini? Itu hidup yang bermakna, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Berbuah adalah sebuah tujuan atau alasan hidup. Yang ketiga, berbuah adalah hasil otomatis. Dari apa, saudara? Hasil otomatis dari pertumbuhan. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting nggak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, bolak-balik kata tinggal diulangin, abide dikatakan saudara ya. Dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu nggak dapat berbuat apa-apa, saudara. Jadi buah adalah bukti dari sebuah proses pertumbuhan. Saya ulangin. Buah adalah hasil otomatis atau bukti dari apa saudara? Dari bertumbuhnya seseorang. Buah. Buah apa Pak Tommy? Dari tadi buah-buah mulu. Apa saya harus beli buah? Enggak, ini buah yang Alkitab katakan. Yang pertama saudara, buah yang harus kita hasilkan. Jadi ini cuman simptom, gejala. Karena ini adalah hasil yang pasti otomatis dihasilkan apabila kita melekat pada ranting itu, bertumbuh saudara. Jadi cek ini untuk ngecek aja, ada nggak ini dalam hidup kita. Kalau nggak ada, yuk, ada something wrong. Kenapa saya belum berbuah? Yang pertama Tuhan katakan, buah yang pertama adalah, kebaca nggak saudara ya? Agak kecil ya saudara ya.
Kalau saudara mau nanti pulang copy aja PowerPoint gratis saudara. Yang pertama dikatakan buah pertobatan. Lukas 3 ayat 8 berkata seperti, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Maksudnya buah pertobatan itu apa? Kita tahu dosa kita masa lalu berbalik. Tobat artinya berbalik 180 derajat. Yang dulunya judi ya sekarang gak judi, gitu aja saudara. Yang tadinya suka bohong ya sekarang gak bohong, itu buah pertobatan. Kebalikan dari yang jahat yang kita lakukan di masa lalu. Amin saudara. Yang kedua, Alkitab katakan buah yang harus kita hasilkan adalah yang namanya buah pengudusan. Kita gak sama lagi kayak orang-orang yang gak kenal Tuhan, saudara. Kita gak hidup gaya hidup mereka. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu jadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Yang ketiga, Tuhan ingin kita menghasilkan buah pelayanan. Apa itu buah pelayanan? Buah pelayanan adalah orang-orang, jiwa-jiwa yang kita menangkan buat Tuhan. Paulus berkata seperti ini, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu, dia ngomong kepada murid-muridnya, adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Buah selanjutnya adalah buah pelayanan, saudara, yaitu jiwa-jiwa yang diberkati lewat hidup kita. Yang keempat namanya buah kebenaran. Yaitu orang kalau lihat kita dan katakan itu benar, dia itu orang benar. Inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah kita. Selanjutnya adalah buah yang namanya disebut buah kebaikan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, Yakobus 3 ayat 17 ya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Selanjutnya buah Roh Kudus yang kita sudah sama-sama dengar. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Enggak ada hukum yang menentang hal itu. Selanjutnya Tuhan katakan adalah buah selanjutnya adalah buah perbuatan baik, Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan terakhir dikatakan adalah buah bibir yang memuliakan nama Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir. Dalam bahasa Inggrisnya bukan ucapan bibir tetapi the fruit of our lips. Lidah kita pun, bibir aja diminta untuk berbuah, menghasilkan ucapan syukur. So ini kita nggak usah panik gimana cara menghasilkan. Aku kurang lemah lembut nih orangnya, aku kurang tahu bersyukur nih orangnya, aku kurang begini. Ini ingat, ini buah. Buah adalah hasil otomatis dari apa saudara? Pertumbuhan. Ini cuman indikator, ada nggak dalam hidup saya? Kurang nggak ini? Kalau kurang, apa yang terjadi saudara? Ada proses yang perlu kita benarkan. Proses bertumbuh. Yaitu apa saudara? Dikatakan seperti ini. Ada prosesnya. Akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan. Dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ada proses pertama tidak berbuah. Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, habis tidak berbuah, jadi berbuah. Dibersihkannya supaya ia lebih banyak, apa saudara? Berbuah. Jadi tidak berbuah, menjadi berbuah, menjadi lebih banyak berbuah. Kita lanjutkan saudara, di ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Proses selanjutnya jadi berbuah banyak. Di ayat 16 dikatakan apa saudara? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu buahnya tetap banyak. So, Tuhan ingin kita bertumbuh. Dari tidak berbuah, jadi berbuah. Kalau berbuah dibersihkannya. Saudara, dipotongnya hal-hal yang menghambat kita berbuah. Setelah kita berbuah, saudara, apa yang terjadi? Saudara, berbuah lebih banyak. Setelah berbuah lebih banyak, saudara, berbuah lebat, berbuah banyak. Setelah berbuah banyak, ya Tuhan ingin kita kan hasilnya tetap konsisten, saudara. Pertumbuhan. Tidak ada kata berhenti dalam pertumbuhan. Bahkan saya berani berkata, tumbuhan yang berhenti bertumbuh berarti mulai membusuk. Dan anak Tuhan yang berhenti bertumbuh berarti memulai membusuk. Kita harus terus berbuah. So, supaya senantiasa berbuah bagaimana? Dengan cepat kita lihat ini. Sorry ya saya teori-teori dulu, nanti terakhirnya saya kesaksian saudara ya. Supaya senantiasa berbuah, apa yang harus kita lakukan? Ada dua
perumpamaan tentang berbuah yang Tuhan katakan di Alkitab. Yang pertama namanya perumpamaan ranting itu. Yaitu akulah pokok, kamu ranting-rantingnya. Kalau engkau melekat tinggal dalam aku, kamu pasti berbuah. Saudara, perumpamaan yang kedua tentang berbuah adalah perumpamaan penabur benih yang menabur di berbagai jenis tanah. Di tanah berbatu, di tanah bersemak duri, di tanah yang apa saudara? Yang tanah yang lapisannya tipis di jalan saudara, dan di tanah yang baik saudara. Jadi syarat berbuah, saya mengutip dari apa yang Yesus ajarkan, ada dua. Yang pertama saudara, Tuhan ingin kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita belum berbuah ini, gak punya kelemah lembutan nih. Coba beresin buahnya dulu. Jangan capek-capek ngasilin buahnya. Yang perlu kau lakukan, yuk, udah tinggal dalam Tuhan belum? Apa tinggal dalam Tuhan artinya Pak? Artinya adalah hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Melekat nempel. Hidup kita dipenuhi dengan kesadaran akan hadirat Tuhan, akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan cuma datang ibadah minggu, habis itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah kering, lalu hari Minggu aku harus datang ibadah minggu untuk dicas lagi. Dicas lagi hari Senin, hilang lagi. Itu sama kayak ranting, hari Minggu dilekatkan kepada pokoknya, hari Seninnya dia lepas, berusaha hidup sendiri saudara. Minggu ditempelin lagi, enggak kayak gitu saudara, tapi konstan tiap hari. Tapi Pak, saya enggak sempat saat teduh. Saya kan orangnya sibuk banget. Saya mau katakan di abad-abad pertama saudara. Martin Luther ini saudara, pendiri gerakan Protestan saudara, bukan abad pertama, abad pertengahan saudara. Martin Luther adalah orang paling sibuk di zamannya. Karena dia harus sibuk sidang lah, lalu habis itu dia harus mengajarkan jemaat. Di tengah-tengah kesibukannya dia berkata seperti ini saudara. Coba baca sama-sama saudara. Apa katanya? Jikalau saya gagal untuk mengasingkan waktu 2 jam untuk berdoa setiap pagi, maka iblis mendapat kemenangan sepanjang hari. Saya mempunyai banyak sekali pekerjaan sehingga saya tidak dapat memulainya sebelum mengasingkan waktu 3 jam dalam doa setiap hari. Martin Luther katakan seperti itu. Jadi katakan, aku sibuk banget, gak sempat doa lagi. Justru Martin Luther beda. No, aku sibuk banget. Karena itu aku tahu ini bakalan berantakan semua ini yang aku kerjakan kalau aku gak mulai dengan Tuhan pagi ini. Aku harus mulai dengan Tuhan pagi ini. Karena aku terlalu sibuk sepanjang hari ini. Aku butuh tuntunan, aku butuh kuasa. Aku butuh kekuatan untuk jalani sepanjang hari ini. Mungkin gak nyampe 2 jam, 3 jam kayak Martin Luther saudara. But 10 menit, 15 menit, amin saudara. Tak bisa. Senantiasa tinggal dalam Tuhan. Kayak ranting itu melekat. Yang kedua, supaya senantiasa berbuah, dari perumpamaan penabur dikatakan seperti ini, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang kedua, kita responi firman Tuhan dengan hati yang baik dan bertekun. Jadi bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Lalu habis itu kita responi firman Tuhan. Itulah yang artinya saudara tinggal di dalam Tuhan. Dan pesan sponsor saudara. Ibadah harian saudara. Kita menyediakan karena kita tahu saudara. Ibadah harian menuntun kita, membantu kita untuk mengingat Tuhan. Untuk senantiasa tinggal melekat dalam Tuhan pagi, siang, malam saudara. Ingat Tuhan, itu aja goalnya, ingat Tuhan. Jangan cuma hari Minggu ingat Tuhannya. Ingat, kita bantu dia, kita dibantu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita dibantu untuk berdoa. Kita dibantu, karena nggak pintar doa, Tuhan bantu. Kita bantu untuk berdoa. Kita bantu juga untuk apa saudara? Kita juga bantu untuk bagaimana mengambil waktu untuk menaikkan pujian di situ saudara. So, ini dia tinggal dalam Tuhan. Berbuah kuncinya adalah tinggal dalam Tuhan. Saya masuk yang kedua sekarang. Waktu saya tinggal 10 menit. Multiply atau berlipat ganda. Tuhan selalu berlipat ganda. Kalau 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Itu namanya berlipat ganda, itu bertambah. Berlipat ganda adalah 1 jadi 2, 2 jadi 4. Kalau 5 jadi 10. Tuhan selalu sistemnya seperti itu. Perumpamaan talenta adalah paling jelas. Dia kata, aku menuntut pelipat gandaan. Yang 2, yuk jadi 4. Yang 5 jadi 10 saudara. Tuhan ingin kita lipat gandakan. Apa yang kita lipat gandakan? Yang pertama bagian dalam dirinya kita. Yang kedua keluar saudara. Yang pertama saudara,
berlipat ganda yang Tuhan katakan adalah setia mengembangkan kepercayaan yang dari Tuhan. Dalam perumpamaan talenta, Tuhan mempercayakan kita masing-masing punya talenta, saudara. Talenta, semua punya talenta, saudara. Yaitu apa yang Tuhan percayakan, bukan hanya uang, tapi bisa kesehatan, bisa skill, bisa pemikiran, bisa ide, bisa apapun itu. Dan kita selalu sering menganggap bahwa yang Tuhan berikan itu sedikit. Padahal Tuhan dalam perumpamaan itu menganggap ada seorang Tuhan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, budak-budaknya, saudara. Yang 1 5 talenta, yang 1 2, yang 1 1. Saudara, talenta itu bukan uang. Kalau saudara lihat, talenta itu ukuran berat, saudara. 1 talenta, kalau saudara baca kamus, coba lihat di Alkitabnya, kalau masih bawa Alkitab yang kertas, di belakang ada kamus. 1 talenta itu ukuran 34 kilogram. Dan yang biasanya dipakai talenta itu namanya emas. Jadi waktu Tuhan berkata, aku memberikan kamu 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 5 talenta itu artinya 5 kali 34 kilogram emas. Yang 2 kali 34 kilogram emas. Yang 1 kasihan banget ya dikit. Jangan bilang dikit dulu. Dikit kalau dibanding-bandingin sama orang lain. 1 itu 1 kali 34 kilogram. Kali berapa, saudara? Emas. 34 kilogram itu 34.000 gram emas. 1 gram emas itu sekitar 600.000 sekarang. Kalau yang suka ke toko emas ya, saudara ya. Coba 600.000 dikali berapa, saudara? Kali 34 dikali 1. Itu miliaran, saudara. Tidak ada orang yang dikasih sedikit sama Tuhan. Engkau anggap itu sedikit karena kau banding-bandingin sama orang yang lebih banyak. Apalah aku ini, Pak? Kalau orang Batak bilang aku ini kayak daun serai, Pak. Itu lagi heboh yang waktu itu ya, orang Batak ya. Aku ini gak ada, Pak. Ini cacing aku ini. Kalau dibandingkan sama suara itu, Pak, yang Indonesian Idol, suara anjing aku nih, Pak. Gak ada. Kayak menggonggong aku kalau nyanyi sama dia. Saya mau katakan, no way, kau bandingin sama orang lain. Yang pertama, setia mengembangkan kepercayaan dari Tuhan. Itu internal. Kita kembangkan, lipat gandakan. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti. Yang kedua, multiply. Tuhan ingin kita produktif dengan cara menabur berkat bagi sesama. Ialah yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Konteks dari ayat ini adalah kita itu membagi bagi sesama. Jadi apapun yang kita dapat dari Tuhan, selalu ada namanya benih, ada roti. Kalau roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Kalau roti sama benih kita makan, suatu saat nanti gak ada lagi, kita gak akan punya apa-apa lagi. Saudara, masa depan orang lain tergantung sama kita. Coba kalau kita rame-rame sekarang, ada mangga, daging mangga kita makan, batunya pun kita makan. Ada 2 hal yang terjadi. Pertama, kamu keselak, saudara, susah sendiri makan batu mangga, biji mangga. Yang kedua, generasi ke depan tidak akan pernah lagi melihat buah mangga. Nggak ada legacy, nggak ada warisan rohani yang kita bagikan. Dunia akan tambah kacau, kita butuh mewariskan sikap hati generous atau memberi. Amin, saudara. Ya, kita perlu bagikan. Menabur. Tuhan itu selalu begitu, benih dan roti. Makan yang rotinya, benihnya tabur. Aku memimpin engkau ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Kita kira susu dan madu makan semua, itu orang yang serakah. Susu itu harus dimakan karena bisa basi. Madu itu tahan lama, panjang, yang jadi investasi seharusnya. Susu dan madu, benih dan roti, madu dan racun. Kok kayak lagu ya, saudara ya? Amin, saudara. Menabur. So this is multiply. Jadi kita akan produktif kalau kita berbuah, menghasilkan buah, dan multiply, melipat gandakan. Apapun itu lipat gandakan, saudara. Dan Tuhan menyertai kita, orang yang mau melipat gandakan, karena itu memang rencana Tuhan dalam hidup kita. Lipat gandakan. Lipat gandakan, jangan cuma mau diberkati. Saya berkata hari ini bahwa Tuhan tidak mempersiapkan berkat bagi kita. Tuhan tidak mempersiapkan berkat bagi kita. Kenapa? Karena berkat sudah didapatkan di dalam Yesus Kristus. Sudah diberikan. Dalam Efesus dikatakan, semua berkat itu telah disediakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak sedang mempersiapkan berkat buat kita.
Dia sedang mempersiapkan kita untuk jadi berkat, saudara. Karena hidup ini indah memang kalau kita dapatkan. Tapi hidup ini jadi berarti, bermakna kalau kita bagikan, saudara. Lipat gandakan. Lipat gandakan value yang udah engkau pelajari selama hidupmu. Muridkan orang lain. Bagikan biar orang lain diberkati lewat hidupmu. Dan inilah akhir dari pelajaran kita selama sebulan ini tentang identity. Identitas kita akan membuat kita produktif. Suatu kali ada seorang yang namanya Viktor Serebriakov. Namanya aja udah Kov-Kov gitu, saudara tahu dia orang Uni Soviet zaman itu, orang Rusia. Waktu kecil, dia pindah dari Rusia ke Amerika. Tetapi dia nggak pinter ngomong bahasa dan dia nggak begitu nangkap apa yang gurunya sampaikan. Karena memang masih kecil, saudara, dia belum belajar bahasa. Dia dibilang bodoh, bego, saudara. Dan lucunya dia percaya apa kata orang, dia bilang bodoh. Ini kisah nyata, saudara, true story. Dia percaya itu dan akhirnya dia memutuskan keluar dari sekolah dan memutuskan untuk kerja apapun yang pantas dilakukan orang bodoh. Tentu saja yang pakai otot, nggak pernah pakai otak, saudara. Dia kerja sampai akhirnya kalau nggak salah dia usia 40 tahun. Dia mencoba melamar kerja yang baru. Maklum kerja serabutan kan harus pindah-pindah terus. Umur 40 tahun dia coba cari kerja yang baru. Nah, kantor yang baru ini mewajibkan semuanya harus tes IQ. Diteslah IQ-nya, saudara. Tanpa sadar, waktu dites, hasilnya IQ-nya ternyata 162. Saudara, IQ 140 ke atas sudah hitungan jenius, saudara. 162, saudara. Dia lihat jenis, kagak jadi ngelamar dia. Kalau gitu aku pinter dong. Lihat bagaimana identitas buat dia jadi produktif, saudara. Aku nggak mau kerja kasar lagi, aku mau kerja yang bagus. Dia akhirnya mendirikan usaha sendiri. Dia menemukan beberapa barang temuan ciptaannya, saudara, untuk bisnisnya, saudara. Jadi di laboratorium penelitian, saudara. Dan akhirnya dia jadi kaya raya. Dan akhirnya dia jadi orang pertama yang mendirikan, jadi presiden, unofficial presiden dari klub Mensa. Kalau saudara tahu Mensa, Mensa adalah klub orang-orang yang IQ-nya di atas 140-an ke atas, saudara. Hanya untuk orang-orang jenius, saudara. Lihat bagaimana ternyata identitas buat kita memiliki produktivitas. Saudara nangkap saya? Saya dapat ini dari Pak Edi Hartono. Saudara, ini adalah orang yang dikatakan dijuluki the ugliest woman in the world. Cewek paling jelek sedunia. Waktu kecil dia dibesarkan dengan baik oleh orang tuanya, diberikan kepenghargaan diri. Dia gak sadar kalau dia itu berbeda wajahnya, penampilan dari orang lain. Suatu kali dia masuk sekolah dan di tengah masuk sekolah dia diejekin habis. Dia dapatin ternyata orang-orang menganggap dia begitu jelek. Dan sosial media begitu jahat. Ada orang yang compile videonya dia, saudara, sampai akhirnya ditayangin dan orang mulai komennya jahat banget. Salah satu komen yang paling jahat adalah seperti ini di Facebooknya, saudara. Please do the world a favor. Katanya, tolong bantu dunia. Do the world a favor. Kill yourself. Udah bunuh diri aja. Saking orang anggap dia jelek banget. Kalau ngelihatnya orang seperti jijik, saudara. Tapi dia tidak kehilangan harga diri. Dia katakan seperti ini. Kecewa. Tetapi harga diri saya tidak ditentukan oleh apa kata orang. Tetapi karena saya adalah manusia yang berharga. Dan dia menetapkan bahwa saya harus lulus S1. Walaupun orang-orang ngejek saya akan lanjutkan sekolah dan lulus S1. Saya mau menulis buku. Dan saya harus apa, saudara? Dan saya harus jadi motivator. Dia belajar bagaimana jadi motivator. And now, sekarang, saudara lihat dia jadi salah satu motivator yang dicari, saudara, di dunia. Yang kedua, dia telah menulis 3 buku, saudara, yang isinya bagaimana memotivasi orang tentang menghargai kehidupan. Dan yang ketiga, saudara, dia telah lulus S1 di tengah-tengah banyaknya hujatan orang yang nyuruh dia bunuh diri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Perhatikan, menyadari kita anak manusia aja bisa jadi produktif. Apalagi engkau menyadari bahwa engkau anak dari raja segala raja. Saya dulu gak sadar bahwa saya anak raja segala raja. Saya penakut, saya pemalu banget. Kalau saudara lihat saya kalau ngomong sekarang susah berhenti, kalau saudara ya.
Kalau dulu saya kalau disuruh ke depan nggak bisa, saudara. Zaman dulu waktu SD saya ingat banget, saudara. Kalau giliran upacara bendera kan ada yang bacain Pancasila, ada yang bacain pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau giliran saya disuruh ke depan itu bibir jadi biru, saudara. Udah mau kencing berulang-ulang, saudara. Mau keluarkan suara-suara bergetar, bukan karena vibra ya saudara, bukan karena teknik bernyanyi. Emang gemetaran, saudara. Ketakutan. Bahkan kalau zaman dulu guru SD, nggak tahu saudara masih ngalamin nggak generasi zaman dulu, saudara. Guru itu kalau ngajar itu malas, saudara, nggak mau ngajar. Jadi kalau dia lagi malas ngajar, dikasih buku cetaknya kita, saudara. Baca satu paragraf satu orang, giliran sampai belakang gitu, saudara. Habis itu dia pulang, kan gitu ya zaman dulu ya. Gurunya pemalas banget, saudara. Jadi disuruh, nah giliran saya nunggu-nunggu. Giliran dia, dua lagi, giliran saya ini baca satu paragraf. Ini paragraf saya, udah ketakutan mau baca. Padahal sambil duduk, bacanya di tempat aja udah ketakutan, saudara. Sampai akhirnya saudara saya menyadari, saudara, bahwa Tuhan punya panggilan dalam hidupnya saya. Waktu Tuhan kasih panggilan dalam hidup saya, Dia katakan, saudara, bahwa saya adalah apa, saudara? Suatu kali di tingkat 3 kuliah saya. Tingkat 3 kuliahnya saya di Bandung, saudara. Di saat teduh saya, tiba-tiba saya dapat penglihatan. Benar itu, saya orangnya jarang-jarang dapat penglihatan, saudara. Saya bukan orang-orang yang spooky amat gitu. Saya tiba-tiba dapat penglihatan bahwa saya berdiri di hadapan ribuan anak muda. Dan anak muda itu begitu dekat dengan saya, dan saya melihat mereka menangis dan mengangkat tangannya, saudara. Dan mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan lewat pelayanan saya saat itu. Dan saya katakan, Tuhan, siapa saya, orang-orang yang begini bisa dipakai Tuhan seperti ini. Tapi saya aminkan, saya pegang, saya berdiri di hadapan ribuan anak muda. Lalu saya pergi ke gereja saat itu di MDC Bandung. Ada nabi di saat di tengah-tengah acara doa. Ada nabi yang datang bernubuat tumpang tangan di kepala saya dan berkata, Tommy, kamu akan dipakai menjadi Imam Zadok bagi negara ini. Apa itu Imam Zadok? Saya kagak ngerti. Saya pelajarin Imam Zadok itu ternyata imam pada zaman Daud dan imam pada zaman Salomo. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Imam Zadok adalah imam yang mengantarkan bangsanya dari generasi yang cinta Tuhan, yaitu Daud, ke generasi yang menikmati berkat Tuhan, yaitu Salomo. Sampai ngelihat transformasi Indonesia, saya katakan bahwa suara saya akan terdengar di seluruh Indonesia. 2 itu saya tanamkan. Itu kata Tuhan tentang saya. Kata saya sendiri, saya nggak percaya diri. Kata orang lain, apalagi, saudara. Saya dibesarkan di keluarga yang tidak manis-manis banget, yang tidak banyak kata pujian. Tahulah orang Batak, saudara ya. Udah orang Batak nggak kenal Tuhan. Nggak ada kata, oh anakku yang ganteng, tampan, menawan. Nggak bakalan kau dengar itu di keluarga kami, saudara. Engkau begitu luar biasa. Nggak ada pujian-pujian, saudara. Abang saya aja pernah kepahitan, saudara. Karena anak tetangga ranking, kalau nggak salah ranking 30 dibeliin sepeda. Kami ranking 1 nggak dibeliin apapun sama bapak kami. So kami nggak lahir dengan self esteem yang bagus, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara, di saat Tuhan ngomong itu, saya mau untuk pertama kali saya belajar percaya apa kata pencipta saya lebih daripada apa kata saya dan lebih daripada apa kata orang. Saya pegang itu 2 itu. Saya akan berdiri di hadapan ribuan orang. Saya nggak tahu itu kapan. Dan suara saya akan terdengar di seluruh Indonesia. Singkat kata, saya jalani hidup. Saya jalani hidup. Lalu habis itu saya jatuh lagi, saudara. Saya lupakan panggilan ini karena tekanan hidup yang berat. Putus pacar, mau nikah kagak jadi, saudara. Lalu habis itu orang tua sakit, gak punya duit. Pokoknya tinggalkan. Tahun 2010 itu, saudara. Saya tinggalkan. Lalu akhirnya, saudara, saya dapat lagi firman peneguhan dari Tuhan. Lewat kita tetap berhubungan dengan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan katakan dengan luar biasa, saudara, bahwa seperti ini, saudara. Waktu saya ke Ungaran, Tuhan ngomong dengan jelas di telinga saya, katakan, Tommy, ini khusus untuk saya ya, bukan general, untuk semuanya. Tuhan katakan, Tommy, aku bapakmu punya banyak sekali ladang. Dan aku sedih sekali kalau anakku harus kerja di ladangnya orang lain. Ayo kembali, layani aku. Sejak saat itu, saudara, saya meninggalkan pekerjaan saya dan saya lanjutkan lagi, saudara, untuk jadi hamba Tuhan. Tantangan demi tantangan, tahun demi tahun lewat, sampai akhirnya saya udah gak ingat lagi semua mimpi itu. 2 hal itu. Saya berdiri di hadapan ribuan anak muda dan suara saya didengar seluruh Indonesia. Tapi saya tahu Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun saya sudah lupa janjinya. Suatu kali kita KKR di Tondano, saudara. Waktu saya altar call hadirat, Tuhan luar biasa turun di tempat itu. Dan orang-orang datang lari ke depan, lari. Saya melihat mereka lari, ribuan anak muda lari ke depan dengan tetesan air mata sambil ngangkat tangan menyerahkan hidup sama Tuhan. Seorang anak kita, Daniel Power, ada sini enggak dia? Dia datang, dia shoot dari belakang.
Habis itu dia capture shootnya itu saudara, dia kirim ke BBM saya, saat itu masih pakai BlackBerry saudara. Dia kirim ke saya, begitu saya lihat gambarnya, saya kaget. Itu ternyata persis sama dengan perkataan Tuhan belasan tahun sebelumnya. Yaitu saya berdiri di hadapan ribuan anak muda. Mereka menangis ngangkat tangannya. Di saat saya lihat itu, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Kita aja yang kadang gak percaya. Pulang dari Tondano, saya balik ke Jakarta, saudara. Gak lama kemudian saya dipanggil oleh seorang production house, direktur production house. Dia katakan, Tommy, kami lagi cari orang untuk jadi host untuk satu segmen acara namanya Titik Terang. Titik Terang itu yaitu orang khotbah dengan ilustrasi supaya untuk memberkati orang. Kamu mau gak di acara Solusi, saudara? Kalau saudara tahu Solusi SCTV, saudara. Akhirnya saya diminta, saudara, waktu saya tayang acara-acara itu, saudara, di TV, saudara mungkin gak nonton karena jam 12 malam, saudara ya. Tapi orang dari berbagai daerah datang sama saya, WhatsApp saya di Facebook dan berkata, Bang Tommy, kami melihat abang di TV, kami diberkati terus bang, dari pulau sana, Bang Tommy kami diberkati dari daerah mana, datang saudara message saya, dan saya katakan waktu saya baca message itu, Tuhan katakan, Tom, suaramu akan terdengar sampai seluruh Indonesia. Saya percaya gak ada janji Tuhan yang terlalu besar yang tidak bisa kita dapatkan. Kalau engkau belum dapatkan perkataan Tuhan, mimpi yang besar itu, kemungkinan kalau kita belum bisa berbuah dan multiply, kemungkinan kita belum meluangkan waktu untuk melekat dengan Dia. Di saat kita melekat dengan Dia, rahasia-rahasianya Dia sampaikan. Di saat kita melekat dengan Dia, semua jalan-jalan keluar dari masalah kehidupan kita Dia sampaikan. Dia jadikan kita produktif, saudara. Sehingga di saat kita selesai semua kehidupan di bumi ini, kita disambut Tuhan dengan tangan terbuka di sorga, dan Dia katakan, baik benar perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia memikul tanggung jawab untuk berbuah dan berlipat ganda di masa hidupmu. Sekarang waktunya istirahat. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Bapa. Siapa yang rindu hidupnya berbuah bagi Tuhan? Sama-sama kita bangkit berdiri. Apapun yang kau alami, separah apapun engkau telah merusak kehidupanmu di masa lalu, saudara. Seburuk apapun keputusan-keputusan yang telah kau buat di masa lalu, saya mau katakan, dengarkan Tuhan. Dia yang paling mengenal engkau. Biar harga dirimu, identitasmu ditentukan apa kata Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Dia ingin memulihkan identitasmu. Engkau katakan, aku udah gak kudus lagi Tuhan. Tuhan mau pulihkan, kuduskan engkau. Engkau katakan, Tuhan aku udah buang panggilanmu Tuhan. Dari jauh hari, udah lama banget aku tinggalkan panggilanku di dalam engkau. Tuhan katakan, aku mau kembalikan panggilan itu. Tidak ada kata terlambat, kata Tuhan. Saya mau katakan, apapun yang kau pandang tentang dirimu hari ini, Tuhan ingin memulihkannya. Dengarkan kata Dia. Pejamkan mata kita, sama-sama kita nyanyikan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku Tuhan. Engkau tahu ceritaku. Engkau tahu isi hatiku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilihku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Dan di tengah-tengah proses ini Engkau ubahkan aku, Engkau sempurnakan Tuhan, dan Engkau mengubahku jadi karya yang indah Tuhan. Dan aku mau katakan bahwa aku percaya. Haleluya. Aku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil.
anak Tuhan. Aku diberkati. Aku anak Tuhan. Aku memiliki jalan keluar untuk setiap masalah. Aku anak Tuhan. Aku dipanggil untuk jadi berkat, jadi teladan, bukan jadi batu sandungan. Jesus. Dan kini aku berserah. Pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu, ku ikuti, kan setia sampai akhir hidupku. Sambil semua memejamkan mata, adakah di tempat ini, di saat engkau mendengar firman ini, Tuhan mengingatkan engkau, membangkitkan semangat baru dalam hidupmu untuk berbuah dan berlipat ganda. Tuhan menaruh yang namanya divine restlessness, kegelisahan rohani, dan engkau mulai bertanya-tanya, apakah cuman segini saja? Apakah cuman ini saja hidupku? Kalau Tuhan taruh kegelisahan rohani itu, divine restlessness itu, saya tahu bahwa Tuhan ingin bekerja di dalam engkau, dan Tuhan ingin menumbuhkan buah-buahmu berlipat ganda dan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Engkau akan dikenang, membagikan legasi, warisan-warisan value, nilai hidup yang baik kepada banyak orang. Dan hari ini engkau gak tahu mau mulai dari mana. Saya katakan dimulai dari satu hal. Izinkan Tuhan memulihkan identitasmu hari ini. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Dia memeluk engkau. Izinkan Dia mengatakan, tak peduli apapun yang sudah kau lakukan, engkau anakku, dan selamanya engkau adalah anakku. Aku tidak pernah mengurangi rancanganku dalam hidupmu. Kalau engkau orang yang kau ingin dipulihkan hari ini, engkau angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan sambil semua mata terpejam. Angkat tangan tinggi. This is just between you and your God. And izinkan Tuhan memulihkan engkau. Haleluya. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. We believe there is so much more. Ada banyak banget yang Tuhan kau siapkan bagi kami di depan, yang mata kami secara jasmani gak bisa lihat Tuhan. Tapi kami tahu Engkau memanggil kami untuk berbuah, untuk berlipat ganda Tuhan. Aku percaya, kuatkan kami, biar kuasa-Mu melingkupi, memulihkan kami. Identitas yang ditanamkan oleh iblis yang salah selama ini dalam hidup kami, cara pikir yang salah tentang hidup kami, ketakutan-ketakutan yang telah disuntikkan iblis di dalam jiwa kami, kami katakan, kami cabut keluar di dalam nama Yesus Kristus, dan digantikan oleh firman Allah yang memberikan iman, memberikan kekuatan, memberikan sesuatu yang baru, mengubah gelap menjadi terang, mengubah yang tidak teratur jadi teratur, yang tidak ada jadi ada. Dan kami katakan, kami bersedia berada dalam proses pemulihan-Mu Tuhan. Bersihkan kami biar berbuah lebih banyak. Pakai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambil kita angkat tangan kita, kita jadikan lagu ini doa kita. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Oh, yes. We lift up our hands and we just want to say to you, Lord, that we believe in you. We believe in you, God. Dan sekarang kami berserah pada rancangan-Mu. Kebenaran firman-Mu, meteraikan ini dalam hidup kami, dan jadikan kami Tuhan
produktif di dalam Engkau. Karena Kristus sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.